Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ya, sampailah kita ke acara yang kita tunggu-tunggu, yang merupakan acara pokok pada pagi hari ini, yaitu uraian surat Al-A'raf ayat 89 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Fautia dan Ibu Fitrayeni dari kelas Gramatikal Bahagia. Sebelumnya, baiklah saya sapa dulu Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ibu Agustina dan Bapak Ibu semuanya. ya, semoga Buya dan keluarga di Al Hasani dan kita peserta Zoom semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Buya Amin. selalu dipanjangkan umurnya agar dapat membimbing kami dalam belajar Al-Quran di metode Al Hasani ini. Juga kepada pendamping beliau yaitu Ibu Fitra Yeni dan Ibu Fautia. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat semoga Ibu. Ibu lancar dan mumtaz nanti dalam mengurai ayat Al-Quran surat Al-Araf ayat 89. Kepada Buya kami persilahkan. Syukran Bu Agustina. Sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua tindak tanduk kita, perilaku kita, perbuatan kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang tertentu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharapkan nanti di Omelisa bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dengan izin Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 89 bersama Ibu Fitra Yeni dan Ibu Fautia Oti. Assalamualaikum Bu Fitra Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Fitra, di mana posisi Bu Fitra ini? Di Padang ya. Oh, ya. Alhamdulillah. Dulu Bu Fitra yang ngajak ke Al-Hasani siapa Bu Fitra? Bu Dr. Nel Bu ya. Mawati, sama-sama Dr. SMA Nel 2. Elmawati. Sama-sama alumni SMA 2. Bu sekarang bergabung di kelas GBG bersama Pak Fauzi dan Dan Pak PP. Ya, oke. Assalamualaikum Bu Fatiawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Ibu di mana posisi ini? Di Jakarta. Oh ya. Jakarta tempatnya di mana tuh? Jakarta Selatan, Jagakarsa. Oke. Bu Fatia dulu siapa yang ngajak ke sana Bu Fatia? Bu Nuraini. Oh, Ibu dulu guru atau gimana Bu Fatia? Bukan, saya PNS, dokter gigi. Teman dengan Bu Nuraini ya Pak?
Kalau sama Bu Nuraini sama-sama di Majelis Taklim Asmaul Husna. Oh, oke. Baik ya, udah siap untuk ayat 49 ya. Al-Araf. Oke, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Fitriani dan Bu Fautiawati. Silakan, Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani, Bapak dan Ibu semua. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat iman Islam, panjang umur dan kesehatan dari Allah, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Al-Hasani di pagi yang cerah ini. Pada kesempatan ini, saya bersama Ibu Fitra Yeni diberi kesempatan untuk mendampingi Buya untuk mengurai surat Al-A'raf ayat 89. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ustadz Hasrizal Al-Hasani, penemu dan pengajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Pada para guru pembimbing, Bapak Fauzi, Ketua Kelas, Ibu PP, serta seluruh pembimbing yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah dengan sangat sabar membimbing dan mengajarkan kami gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, sehingga kami dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih baik. Kemudian kepada Ibu Nuraini dan Ibu Dr. Nel yang telah mengenalkan dan mengajak saya dan Ibu Fitra untuk belajar di Al-Hasani. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Saad Nurdi yang telah mentadaburi ayat-ayat yang kami uraikan. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Helmi yang telah menayangkan PPT kami dan selalu membersamai kami belajar di kelas. Kemudian kepada Bapak Hadril yang kedatangannya selalu ditunggu untuk mendiskusikan ayat-ayat yang kami urai dan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian terima kasih sekali kepada sahabat-sahabat surgaku di kelas GBG dan di kelas November malam yang banyak sekali dukungannya dan perhatiannya serta semangatnya untuk kami. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membacakan dulu surat Al-A'raf ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad iftaraina 'alallahi kaziban in udna fi millatikum ba'da iz najanallahu minha. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha'allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Allahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil wa anta khairul fatihin. Surat Al-A'raf ayat 89 ini terdiri dari 5 bagian dan 47 penggalan. Bagian 1 penggalan 1 sampai dengan 16, bagian 2 penggalan 17 sampai dengan 30, bagian 3 penggalan 31 sampai dengan 34, bagian 4 penggalan 35 sampai dengan 37, bagian 5 penggalan 38 sampai dengan penggalan 47. Baiklah, penggalannya saya bacakan. Penggalan 1
kodi, penggalan 2 iftaroina, penggalan 3 ala, penggalan 4 Allahi, penggalan 5 kaziban, penggalan 6 in, penggalan 7 udena, penggalan 8 fi, penggalan 9 millatikum, penggalan 10 ba'da, penggalan 11 iz, penggalan 12 najja, penggalan 13 na, penggalan 14 Allahu, penggalan 15 min, penggalan 16 ha. Dan penggalan 17 wa, penggalan 18 ma, penggalan 19 yakunu, penggalan 20 la, penggalan 21 na, penggalan 22 an, penggalan 23 nauda, penggalan 24 fi, penggalan 25 ha, penggalan 26 illa, penggalan 27 an, penggalan 28 yasya'a, penggalan 29 Allahu, penggalan 30 Rabbuna, penggalan 31 wasi'a, penggalan 32 Rabbuna, penggalan 33 kulla syai'in, penggalan 34 ilman, penggalan 35 ala, penggalan 36 Allahi, penggalan 37 tawakkalna, penggalan 38 Rabbana, penggalan 39 iftah, penggalan 40 bainana, penggalan 41 wa, penggalan 42 baina qaumina, penggalan 43 bi, penggalan 44 al-haqqo, penggalan 45 wa, penggalan 46 anta, penggalan 47 khairul fatihin. Baiklah, saya akan mengurai surat Al-A'raf ayat 89 bagian 1. Bagian 1, penggalan 1 kodi merupakan huruf bermakna. Sungguh. Artinya aslinya kod, tapi karena diikuti kata berikutnya yang juga berharokat sukun, maka dal diberi harokat sukun. Artinya sungguh. Penggalan kedua iftaroina, bentuknya KKL, ciri KKL-nya berakhiran na yang menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata faroya, pola ifta'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 315, kami telah mengada-adakan. Penggalan ketiga ala merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan keempat Allahi, artinya Allah. Penggalan kelima kaziban, bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri objek tunggal berakhiran fathahtain. Akar katanya kazaba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'ilan. Di Mahmud Yunus halaman 370 artinya dusta. Kemudian lanjut penggalan ke-6. In merupakan huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-7 udena, bentuknya KKL. Ciri KKL-nya berakhiran na yang menunjukkan pelaku nahnu. Akar katanya awada dibaca ada. Di sini berlaku dia satu huruf poin 3. Setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf berpola full, maka ditambahkan huruf waw di tengah dan hurufnya berubah menjadi alif. Artinya di Mahmud Yunus halaman 284 kami telah kembali. Penggalan ke-8 fi merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-9 millatikum, bentuknya kata benda majemuk,
Ciri kata benda majemuk adalah kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua berupa kata ganti. Kata benda pertama milati, bentuknya KBK tunggal, aslinya milatan, karena diawali huruf jar menjadi milatin, karena diawali huruf jar menjadi milati, kemudian karena bermajemuk menjadi milati. Ciri kata bendanya diawali huruf jar. Akar katanya malala, dibaca malla. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'latun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 426 agama. Jadi arti KBM Kata keduanya belum. agama. Oh ya, maaf. Kata kedua adalah kata ganti, artinya kalian. Jadi arti KBM millatikum adalah agama kalian. Nah, lanjut, penggalan ke-10 ba'da, bentuknya KBK khusus. Akar katanya ba'uda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Arti ada di Munawir halaman 95 sesudah. Penggalan ke-11 is merupakan huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ke-12 najja, bentuknya KKL, ciri KKL-nya berakhiran fathah yang menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya najawa, dibaca naja, ini adalah analog ya 1.2. Polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 442, dia telah menyelamatkan. Penggalan ke-13, na, merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-14, Allahu, artinya Allah. Penggalan ke-15, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-16, ha, merupakan kata ganti, artinya nya. Kemudian, arti surat Al-A'raf ayat 89 bagian 1 adalah, sungguh kami telah mengada-adakan dusta kepada Allah jika kami kembali ke agama kalian setelah Allah menyelamatkan kami darinya. Lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua, penggalan ke-17, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, ma, merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-19, yakunu, bentuknya KKSAD. Jadi KKSAD-nya berawalan ya dan berakhiran domah. Pelaku huwa, akar katanya kawana, dibaca kana. Di sini berlaku sia 1.5 dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali ke bentuk semula. Dan kaidah sia 1.2 yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala, arti di Munawir halaman 1241 seharusnya. Penggalan ke-20 la merupakan huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-21 na, bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-22 an, bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ke-23 nauda, bentuknya KKSAD. Berasal dari naudu menjadi nauda karena pengaruh an sebelumnya. Ciri KKSAD berawalan na dan berakhiran doma. Pelakunya nahnu, akar katanya awada, dibaca ada. Di sini juga berlaku sia 1.5 dan sia 1.2. Pola fa'ala.
Arti di Mahmud Yunus halaman 284, kami sedang akan kembali. Selanjutnya, penggalan ke-24 fi merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-25 h merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-26 illa, huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-27 an, bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ke-28 yasha'a, bentuknya KKSAD, aslinya yasha'u menjadi yasha'a karena pengaruhan. Ciri KKSAD berawalan ya, berakhiran doma. Pelakunya huwa, akar katanya saya'a, dibaca sya'a. Di sini berlaku sia 1.2. Polanya fa'ala, arti di Mahmud Yunus halaman 208, dia sedang akan menghendaki. Penggalan ke-29, Allahu, artinya Allah. Penggalan ke-30, Rabbuna, bentuknya KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua adalah kata ganti. Rabbu merupakan KBKK tunggal. Aslinya Rabbun menjadi Rabbu karena bermajmuk. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Akar katanya robaba menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 136, Tuhan. Kata kedua, merupakan kata ganti, artinya kami. Jadi arti KBM ini adalah Tuhan kami. Arti surat Al-A'raf bagian ayat 89 bagian kedua adalah, dan tidaklah seharusnya bagi kami bahwa kami akan kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Kemudian surat Al-A'raf ayat 89 bagian ketiga. Penggalan ke-31, wasi'a, bentuknya KKL, ciri KKL-nya berakhiran fathah yang menunjukkan pelakunya huwa, akar katanya wasi'a, polanya fa'ala, arti ada di Munawir halaman 1558, dia telah meliputi. Kemudian penggalan 32, Rabbuna, bentuknya KBM, ciri KBM-nya kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin, kata kedua adalah kata ganti. Rabbu merupakan KBKK subjek tunggal. Aslinya Rabbun menjadi Rabbu karena bermajemuk. Akar katanya Rabbaba menjadi Rabba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Kata kedua merupakan kata ganti, artinya kami. Jadi arti KBM adalah Tuhan kami. Kemudian penggalan ke-37, kulla syai'in merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kulla merupakan KBKK objek tunggal. Cirinya berasal dari kulan, ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri objek tunggalnya berharokat fathah. Akar katanya kalala menjadi kalla. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda arti ada di Munawir halaman 1226, segala. Kata benda kedua, syai'in merupakan KBKK tunggal.
ciri kata bendanya berakhiran tanwin, akar katanya sayya'a dibaca sya'a, berlaku usia 1.2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 208, artinya sesuatu. Jadi arti kata benda majmuk kulla syai'in, segala sesuatu. Kemudian penggalan ke-34, ilman. Bentuknya adalah KBK tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Akar katanya alima. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'lun. Arti di Mahmud Yunus halaman 277, ilmu. Arti dari Al-A'raf bagian arti dari Al-A'raf ayat 89 bagian 3 adalah Tuhan kami telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, untuk bagian keempat dan kelima akan diuraikan oleh Ibu Fitra Yeni. Silakan Ibu Fitra. Terima kasih Bu Oti. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 89 bagian keempat. Penggalan ke-35, Allah, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-36, Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-37, Tawakkalna, bentuknya KKL, ciri KKL-nya khiranna, yang menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya wakala, polanya tafa'ala. Artinya pada Mahmud Yunus halaman 506, kami telah menyerahkan diri. Arti surat Al-A'raf ayat 89 bagian keempat, kepada Allah kami telah menyerahkan diri. Selanjut bagian kelima, penggalan ke-38, Robbana, bentuknya KBM, ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Rabba merupakan KBKK subjek tunggal. Aslinya Rabban menjadi Rabba karena bermajemuk. Akar katanya Robbaba dibaca Robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Penggalan artinya adalah Tuhan kami. Jadi arti KBM dari Rabbana adalah Tuhan kami. Penggalan ke-39, Iftah merupakan KKP. KKP berasal daripada KKSHD Taftahu. Proses perubahan KKSHD menjadi KKP adalah sebagai berikut. Kita hilangkan ciri KKSHD-nya yaitu ta, karena huruf pertama akar kata berharokat sukun, maka diperlukan di sini alif penolong. Harokat alif penolong memperhatikan harokat huruf kedua akar kata. Kalau harokat huruf kedua akar kata berharokat fathah atau kasrah, maka harokat alif penolongnya berharokat kasrah. Kalau huruf kedua berharokat dhammah, maka harokat alif penolongnya berharokat dhammah. Kemudian berarti ifta. Dan huruf terakhir disukunkan. Maka KKSHD taftahu menjadi iftah.
di mana ciri KKP-nya di sini berarti berakhiran sukun, menunjukkan pelakunya anta, akar katanya fataha, polanya fa'ala. Artinya ada di Munawir halaman 1030. Kita lanjut ke Ini belum sebutkan. penggalan ke-40. Ini. Artinya engkau adililah. Artinya, Indonesia. Artinya ya, engkau Munawir adililah. 1030, engkau adililah. Kurang sinyal, kurang baik. Penggalan ke-40, bainana. Bentuknya KBM, ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Baina, KBKK khusus tunggal. Ciri kata bendanya sesuai kamus. Akar katanya bayana, dibaca bana. Merujuk pada sia 1 huruf poin 2. Dalam akar kata, di tengah akar waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 75, antara. Kata kedua merupakan kata ganti. Artinya kami. Maka arti dari KBM bainana, antara kami. Penggalan ke-41 huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-42 baina qaumina. Bentuknya KBM, ciri KBM, kata benda pertama dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh dan kata ketiga merupakan kata ganti. Baina merupakan KBKK khusus tunggal. Ciri kata bendanya sesuai kamus, akar katanya bayana menjadi bana. Merujuk pada sia 1 poin 2, di mana dalam akar kata waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Artinya di Mahmud Yunus halaman 75, antara. Kata benda keduanya qauma, qaumi. Merupakan kata benda, kata kerja tunggal. Berasal dari kaumin menjadi qaumi karena bermajemuk. Akar katanya qawama menjadi qama. Juga merujuk pada sia 1 poin 2. Dalam akar kata, di tengah waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Kata ketiga merupakan Artinya, yang merupakan artinya ya. Artinya di Mahmud Yunus halaman 361, kaum. Kemudian kata ketiga merupakan kata ganti, artinya kami. Maka arti KBM dari baina qaumina, di antara kaum kami.
Penggalan ke-43 B, bentuk huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-44 hal-haqi, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan diawali alif lam. Akar kata haqqaqa dibaca haqqa. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Munawir halaman 283, 282 artinya keadilan. Halaman 45 wa artinya huruf bermakna, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-46 anta merupakan kata ganti artinya engkau. Penggalan ke-47 khairul fatihina, bentuk KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrah. Kata benda pertama khairu, bentuknya KBSL. Ciri kata benda aslinya berakhiran tanwin, khairun. Menjadi khairu karena bermajemuk dengan kata di belakangnya. Akar katanya khayara, roba menjadi dibaca khora. Juga merujuk pada sia 1.2. Dalam akar kata, waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 123, sebaik-baik. Kata benda kedua, al-fatihina. Bentuknya KBPA jamak. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri PA-nya fathah panjang di akar kata pertama dan kasrah akar kata kedua. Itu di fati. Ciri jamaknya ada ya sukunna. Aslinya al-fatihuna. Karena kata benda kedua dari KBM maka berharokat kasrah menjadi al-fatihina. Akar kata fataha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda tunggalnya fatihun. Pola kata benda jamaknya fa'ilina. Artinya di Munawir halaman 1030 pengadil. Maka arti KBM khairul fatihina, sebaik-baik pengadil. Maka arti bagian kelima surat Al-A'raf ayat 89, ya Tuhan kami, Engkau adililah di antara kami dan di antara kaum kami dengan keadilan, dan Engkau adalah sebaik-baik pengadil. Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad iftaraina 'alallahi kadziban in udna fi millatikum ba'da iz najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna
وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Sungguh kami telah mengada-adakan dusta kepada Allah jika kami kembali kepada agama kalian setelah Allah menyelamatkan kami darinya. Dan tidak seharusnya bagi kami bahwasanya kami akan kembali padanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Tuhan kami telah meliputi kecuali jika Allah Tuhan segala sesuatu. ya. Tuhan kami telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, Engkau adililah di antara kami dan kaum kami dengan keadilan. Karena Engkau adalah sebaik-baik pengadil. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Fatia Oti dan Ibu Fitreni? Bu Fatia Oti gimana? Ya, setengah lega, Bu ya. Oh, lega ya, nggak lega full ya. Belum. Ibu masih aktif sekarang atau udah pensiun ya? Sudah pensiun, Bu ya. Jadi kita cari apa sekarang, Bu? Kegiatan sehari-hari masih ada sih mengisi di klinik teman, tapi nggak tiap hari. Oh, Kemudian masih ya ada ini kegiatan. ikut di Al Hasanin. Oke, jadi masih ada kegiatan lain ya. Mudah-mudahan bisa sukses semuanya ya, Bu ya. Amin. Terima kasih, Bu ya. Oke. Bu Fitreni gimana rasa Bu Fitreni tadi mulai ayat? Alhamdulillah Bu ya, sama kata Bu Fatia Oti. Tinggal setengah lagi Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian Ibu nggak ada kegiatan lain ya? Fitra? Enggak Bu ya, udah pensiun. Ya di Jadi rumah aja ya. ya sehari-hari dengan Al Iya. Hasani. Alhamdulillah. Kemudian istiqamah Bu Fitri ini ya. Ya, amin. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 89 cukup panjang ya. Jadi kami cukupkan uraian sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Lagi Bapak Ibu ya, karena kita sama-sama belajar. Mungkin tadi ada salah kata, salah ucap, atau yang terloncat, padahal tertulis bagus benar. Nah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Gustina sebagai moderator kami kembalikan. Silakan Bu Gustina. Ya, terima kasih Bu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah uraian telah disampaikan oleh Ibu Fatia berdua dengan Ibu Oti berjalan dengan baik dan lancar. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat menyerap ilmu yang telah disampaikannya. Amin, amin.